Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Yang pertama, judulnya adalah analisis kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM Universitas Almata. Tim kami adalah yang pertama saya sendiri, Sofyan Indrayana, kemudian ada Ibu Arda Martalia Ardianingrum, kemudian Bapak Mustafa Galih Perdana, Bapak Ageng Asmarasani, Ibu Daru Estiningsih, dan Bapak Ridho Satria Harahat. Program ini terlaksana karena pendanaan penelitian dari Dikjen, Dikti, dan Ristek. Next. Pendahuluan, penelitian ini didasarkan pada MBKM merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga kami Universitas Almata mengimplementasikan MBKM melalui SK Rektor nomor 44 tahun 2020. Namun demikian, baru 11,93% mahasiswa yang ikut program MBKM ini. Sehingga sebagian besar itu belum melakukan atau belum mengikuti kegiatan MBKM. Sehingga program atau kualitas MBKM ini perlu dievaluasi. Salah satu indikator dari kualitas program MBKM adalah kepuasan mahasiswa. Kemudian tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan semua kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM. Kemudian kita analisis setiap aspek kepuasan tersebut. Kemudian kita harapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kita gambaran kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM. Harapan yang kedua atau manfaat yang kedua yang ingin kita capai adalah mendukung ketercapaian indikator kinerja utama nomor 7 Dikjen, Dikti, Ristek. Dan terakhir yang kami harapkan juga memberikan masukan bagi kebijakan MBKM dan transformasi ke pendidikan perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan menggunakan survei analitik, kemudian kita berikan kuesioner kepada sebanyak 381 atau populasi kami, seluruh mahasiswa yang telah mengikuti program MBKM. Setelah kita hitung menggunakan rumus Slovin, maka ditemukan minimum sampel adalah 195 mahasiswa. Kemudian yang berhasil mengisi kuesioner tersebut adalah 204. Kemudian kita analisis menggunakan analisis deskriptif. Sebanyak 20 pertanyaan kita cantumkan dalam kuesioner yang mencakup 5 domain atau 5 aspek, yaitu tangible, reliability, empathy, responsiveness, dan assurance. Dengan CVI 0,83 sampai 1 dan alpha Chromba sebagai reliability 0,85. Next. Ditemukan hasil bahwa 103 ini mengikuti program perguruan tinggi, yang 101 mengikuti program Kemendikbud. Kemudian dari total 204, ini yang paling banyak mengikuti program MBKM adalah mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian kalau kita melihat per prodi, maka S1 Pendidikan Guru Madrasah Pendidikan Keguruan Sekolah Dasar memiliki mahasiswa dengan jumlah paling banyak, yaitu 29 mahasiswa. Dan kita lihat per aspeknya, maka ketika kita melihat MBKM perguruan tinggi, tangible ini merupakan aspek MBKM yang paling rendah skornya, artinya masih perlu banyak ditingkatkan. Meskipun sedangkan empati ini merupakan aspek di MBKM perguruan tinggi yang paling tinggi skornya, yaitu 4, dan masih dalam kategori puas. Kemudian untuk program Kemendikbud, maka tangible juga merupakan aspek yang paling rendah 3,9, kemudian assurance menjadi yang paling tinggi dengan nilai 4,1, artinya sangat puas. Assurance ini merupakan aspek di mana kepastian atau pengakuan dari program tersebut sudah dijamin, begitu, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa pengakuan terhadap MBKM
ke SKS maupun ke SKPI itu sudah dirasa atau sudah dipersepsikan oleh mahasiswa cukup aman gitu, sehingga mahasiswa punya kepuasan lebih tinggi. Next. Kepuasan mahasiswa terhadap MBKM keseluruhan tangible masih tetap yang paling rendah, kemudian yang paling tinggi adalah assurance, di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa mahasiswa merasa bahwa program ini itu sudah mendapatkan aturan yang jelas dan akan mendapatkan pengakuan yang jelas. Kesimpulan secara keseluruhan, maka kita sampaikan bahwa semua mahasiswa yang mengikuti program MBKM di Universitas Almata itu merasa puas dengan average nilai 3,99. Kemudian kenyamanan, ketersediaan fasilitas pendukung, kemudian menghubungi DPL atau tenaga kependidikan, kemudian pengelolaan MBKM ini sesuatu yang masih perlu ditingkatkan meskipun dalam rentang kategori puas. Next. Kita sarankan bahwa kenyamanan dan ketersediaan program, ketersediaan fasilitas program itu dapat diupayakan dengan koordinasi terhadap tempat penelitian, dan orientasi juga perlu dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi ekspektasi mahasiswa yang terlalu tinggi. Kemudian supervisi terjadwal perlu dilakukan. Kemampuan pengelolaan ini perlu ditingkatkan melalui workshop ataupun pelatihan. Hambatan penelitian, saran dari Kemendikbud, dari Ristek, Dikti-Ristek itu adalah menggunakan total sampling. Namun karena berbagai hal, maka total sampling tidak bisa terlaksanakan, sehingga hanya 204 mahasiswa yang mengisi kuesioner dan kita analisis. Sehingga kalau kita punya waktu yang lebih banyak, ini akan lebih, kami percaya bahwa akan lebih banyak sampel yang bisa kami dapatkan. Ini luaran dari penelitian kami, ada video penelitian, kemudian artikel jurnal nasional, kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Dikti-Ristek atas bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka PTS tahun 2021. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.